Selamat datang di Podcast Suku Anak Dalam. Hai, selamat datang di Podcast Suku Anak Dalam. Bersama saya, Kiren Putri Novesia Seven. Kalian bisa memanggil saya Kiren. Di podcast kali ini, kita akan membahas tentang keberagaman nasional. Apa sih keberagaman nasional itu? Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan bertanya kepada tamu spesial kita. Silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fikri Rahman. Terima kasih telah mengundang saya ke dalam podcast ini. Senang bisa bergabung di dalam podcast ini. Oke, terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pertanyaan pertama nih, Fik. Sebenarnya, menurut kamu, apa sih maksud dari keberagaman nasional itu? Menurut saya, keberagaman nasional yaitu adanya berbagai perbedaan suku, ras, dan budaya yang ada di suatu negara tersebut. Contoh seperti negara kita, negara Indonesia. Oke. Pertanyaan yang kedua, lalu menurut kamu penyebab negara Indonesia itu memiliki berbagai keragaman itu apa sih? Karena Indonesia memiliki berbagai macam kepulauan yang ada di Indonesia dan memiliki perbedaan kondisi alam, sehingga muncullah berbagai macam kebiasaan seperti adat istiadat, kesenian, dan makanan daerah, kepercayaan, dan cara berinteraksi serta komunikasi masyarakat Indonesia yang berbeda. Oh gitu, jadi kan emang berbagai keberagaman seperti adat istiadat dan tata geografi juga termasuk ya kan? Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Berbicara tentang Indonesia yang memiliki keberagaman, coba kamu sebutkan berbagai macam keberagaman itu dan coba kamu berikan contohnya. Mungkin kalau dari keberagaman itu ada dari seperti suku Sunda, suku Jawa, suku Baduy, suku Asmat, dan lain-lain. Lalu ada juga bahasa, kita memakai bahasa Indonesia, tetapi di berbagai daerah kan bahasanya itu berbeda, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Papua, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan keempat, yaitu apakah keberagaman di Indonesia berhubungan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menurutmu? Menurut saya sih itu ya mereka berhubungan karena seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Moto atau semboyan ini menyatukan berbagai keberagaman yang ada di Indonesia menjadi satu kesatuan yang tidak terpecahkan. Jadi kan emang negara Indonesia itu memiliki banyak banget keberagaman, dan kita negara Indonesia kan memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan hal itu membuat kita jadi bersatu kan. Jadi kayak walaupun banyak keberagaman, kita bisa hidup rukun, gotong royong, dan saling support mungkin. Ya mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya aku lanjut ke pertanyaan kelima ya. Ya, silahkan. Pertanyaan nomor 5 itu ada cara untuk merawat atau menjaga keberagaman di Indonesia ini? Menurutmu gimana? Menurut saya itu dengan menerima segala perbedaan yang ada sehingga dapat muncul rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama. Kemudian kita dapat saling tolong-menolong, berteman dengan siapapun tanpa memandang perbedaan itu. Nah, kalau gitu kan emang benar-benar bisa menyatukan kita banget nih. Seumpamanya di sekolah kan, kita mesti kan ada berbagai perbedaan, contohnya agama juga kan. Jadi kita bisa saling toleransi, kita jadi saling mengerti anutan agama lain juga sih. Termasuk itu juga sebagai pengalaman juga kan. Oke, pertanyaan ke-6 nih, Fik. Apakah perintah di agamamu yang berisikan tentang menghargai perbedaan? Tentu saja di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Saya bacaannya saja ya. Ya, boleh, silakan. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, seperti itu. Jadi emang Allah itu menurunkan ayat untuk kita kan. Jadi kayak walaupun kita itu berbeda-beda, walaupun kita nggak dari satu suku, nggak dari satu ras, tapi Allah tuh memerintahkan kita untuk bisa saling mengenal, dan kita bisa saling hidup bersama, hidup berdampingan gitu. Oke, kita harus bersyukur banget sih, soalnya emang ini aja perintah dari Tuhan kita kan. Iya. Gitu sih. Nah, sekarang kita menuju pertanyaan terakhir nih. Vicky itu memiliki pengalaman pribadi tentang
perbedaan suku bangsa nggak sih? Dan bagaimana menurut Vicky bahwa pengalaman tersebut membentuk pandanganmu terhadap keberagaman? Dan nih satu pengalaman saya mempunyai teman berasal dari Papua. Menurut saya perbedaannya dari bahasa. Jadi kan saya suku Jawa, sedangkan teman saya sendiri berasal dari suku Papua. Berbeda nada intonasinya dan bahasanya, mungkin mereka lebih keras mungkin intonasinya, sedangkan saya lebih lembut. Nah, dari rasa tersebut saya kira itu mereka itu ngomongnya keras, tapi saya kira mereka itu juga kasar-kasar gitu. Ternyata mereka lebih lembut dari yang saya kira. Teman-teman saya itu bicaranya tuh sopan-sopan gitu. Cuman ya kadang rada gitulah. Oh iya, oke, paham. Nah, menurut saya yang mengubah pandangan saya tentang mereka itu, saya kira mereka itu orangnya semuanya kasar semua. Ternyata mereka itu ya kayak manusia biasa. Oke, siap. Lah, begitu. Mungkin itu saja. Nah, oke Vicky, terima kasih ya sudah mau menjadi narasumber dan sudah mau bergabung di podcast kali ini. Iya, sama-sama Kiran. Oke, terima kasih. Ya, udah di penghujung acara nih. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang telah menonton podcast Suku Anak Dalam dari awal sampai akhir. Apabila saya sebagai host banyak salah katanya, saya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.